Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk malam ini kita kembali boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk saat ini yang berbahagia kami boleh datang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh membangun satu kehidupan ibadah yang diperkenankan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hati dan pikiran kami agar Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Layakkan juga kuduskan hamba-Mu yang sederhana dan hina boleh menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang kelakuan yang diubahkan, yaitu mengenai kehidupan ibadah kita. Kita akan melihat dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ke 20, dan kemudian Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakan kedua bagian firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apakah itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat daripada mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat ke-20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Satu lagi bagian Ibrani 12 ayat 28-29 berbunyi demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara sekalian, kehidupan ibadah adalah satu kehidupan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, ibadah itu merupakan tujuan dari Tuhan menciptakan kita, dan kita diselamatkan oleh Tuhan untuk satu tujuan, yaitu menyembah kepada Tuhan. Demikian disampaikan oleh pendeta Rick Warren kepada kita. Sekalian, melalui ibadah dan melalui penyembahan kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita juga sedang membangun suatu kehidupan
yang semakin dekat, yang bergaul, yang berjalan dengan Tuhan. Sekalian, melalui kehidupan ibadah, kita terus bisa mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan, baik itu di dalam puji-pujian, baik itu di dalam firman Tuhan, di dalam doa, di dalam persembahan, di dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Itu merupakan momen yang penting di dalam hidup kita, yang membawa kita juga mengalami perjumpaan kasih, anugerah, dan kuasa dari Tuhan. Sekalian, melalui ibadah hidup kita itu terus diubahkan dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Seorang teolog besar bernama Karl Barth, dia mengatakan satu kalimat demikian sekalian. Ibadah Kristen adalah tindakan yang sangat penting, sangat mendesak, dan juga paling mulia yang dapat terjadi di dalam kehidupan manusia. Sekalian, Kalba memberitahukan kepada kita bahwa ibadah orang Kristen adalah satu tindakan yang paling penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan itu adalah satu hal yang begitu mendesak, urgen, yang kita butuhkan, dan juga merupakan suatu hak yang begitu mulia yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh mengalami suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Namun sekalian, di dalam faktanya sekalian, tidak semua ibadah itu diperkenankan di hadapan Tuhan. Sekalian, di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat ke-10 dan ke-20, satu bagian Alkitab yang merupakan peringatan, bimbingan Tuhan untuk umatnya, supaya jangan sampai salah, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah. Sekalian, tadi kita membaca bagian Alkitab ini, beberapa poin yang Tuhan tegaskan kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berkenan akan ibadah mereka. Tuhan mengatakan demikian, untuk apa korban-korbanmu yang banyak itu sekalian? Orang Israel pada waktu itu membawa korban domba jantan, lemak daripada lembu yang tambun, dan berbagai-bagai persembahan korban. Tuhan mengatakan, untuk apa semua ini kamu bawa ke hadapanku? Bahkan Tuhan mengatakan, mengapa engkau menginjak-injak, menghina, mempermainkan bait suciku, tempat di mana Tuhan hadir dan kemuliaan Tuhan ada. Tuhan mengatakan, aku membenci perayaan-perayaanmu, pertemuan-pertemuanmu tidak kusuka. Apabila kalau kamu menadakan, mengangkatkan tanganmu untuk berdoa, Tuhan bilang, aku memalingkan muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali, berulang kali datang berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Sekalian, Yesaya pasal 1 ini sekalian merupakan satu bimbingan, sekaligus merupakan satu peringatan Tuhan kepada kita pada hari ini, supaya kita belajar mengevaluasi kehidupan ataupun kebiasaan-kebiasaan di dalam ibadah kita. Apakah ada sesuatu yang harus kita perbaharui? Apakah ada sesuatu yang harus kita ubahkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kita merupakan satu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita merupakan suatu nafas kehidupan rohani yang membangunkan kita. Itulah tema yang kita renungkan pada hari ini. Sekalian, mari kita memperhatikan beberapa prinsip yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama sekalian, menyembah Tuhan dengan hormat dan takut, seperti apa yang disebut di dalam surat Ibrani. Sekalian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, maha kudus, dan maha hadir adanya. Sekalian, setiap kali kita datang kepada Dia, kita merasakan
kita mengagungkan akan kebesaran Tuhan, sehingga kita datang dengan hormat, dengan kagum dan takut akan Tuhan. Sekalian kita juga menyadari bahwa sesungguhnya kita itu begitu kecil, begitu hina, penuh dengan dosa. Sesungguhnya tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi diperkenankan untuk datang menyembah Tuhan. Sekalian, itu adalah esensi, makna daripada ibadah, dengan hati yang hormat dan takut kepada Tuhan. Kita ini seperti seorang nabi sesungguhnya, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan hukuman, tetapi disucikan, dilayakkan datang kepada Tuhan untuk menghadapi tata kemuliaan kebesarannya, sehingga kita wajib datang dengan rasa hormat, syukur, kagum kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab yang tertera ini sekalian, Keluaran pasal ke-20, satu bagian firman Tuhan yang merupakan pengalaman orang Israel yang sangat-sangat khusus, di mana Tuhan menyatakan diri kepada orang Israel pada waktu itu, dan kehadiran Tuhan mengakibatkan bumi bergoncang, gemuruh, dan datang satu kedahsyatan di antara orang Israel. Sekalian, kemudian orang Israel berkata kepada Musa, Musa, kami tidak berani menghadap Tuhan. Kami tidak sanggup menghadap Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang besar dan kudus. Kami akan mati di hadapannya. Dan mereka memohon, Musa, kamu mewakili kami datang kepada Tuhan untuk berbicara, memohon kepada Tuhan. Kami tidak layak, kami hina, kami penuh dosa, tetapi Tuhan begitu besar. Dan Musa berkata kepada orang Israel, Tuhan menyatakan diri kepadamu supaya mengajar kamu tahu bagaimana memberikan hormat, hidup takut akan Tuhan. Sekalian, setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, seharusnya punya pemahaman Tuhan itu begitu mulia yang kita sembah, dan kita datang dengan rasa hormat kepada Dia. Pada waktu Yesaya mendapatkan penglihatan, dia melihat Tuhan bertata di dalam singgasana, di dalam kerajaan yang besar, mulia, ada serafim yang melayani, memuji Dia. Tetapi saat itu juga Yesaya menemukan dirinya penuh dengan dosa, sehingga dia mengatakan, celakalah aku, karena aku najis bibir, telah melihat Tuhan yang mulia. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus dengan rasa hormat, karena Tuhan itu besar dan mulia. Bahkan Yohanes pada waktu mendapat penglihatan, Alkitab mengatakan dia gemetar seperti orang mati karena melihat kekudusan, kebesaran daripada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha besar dan mulia, dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sekalian, namun Tuhan yang begitu agung dan mulia ini berkenan di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus datang bertemu dengan kita, datang bergaul dengan kita, datang berjumpa dengan kita, datang menjamah kehidupan kita melalui ibadah. Sekalian, oleh karena itu kita seharusnya dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh hormat dan kagum kepada Tuhan setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Sekalian, dengan hormat dan dengan takut kepada Tuhan, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, itu mempunyai arti sekalian. Kita datang dengan jiwa, kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita. Dengan kejujuran, kesungguhan, kita mau mengangkat nama Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah esensi ibadah. Itu adalah dengan hormat, takut, dan kagum kepada Tuhan. Sekalian, kita memberikan waktu yang paling baik, kita memberikan konsentrasi yang paling baik kepada Tuhan. Itu menunjukkan sikap hati kita yang menaruh hormat kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Bukan waktu yang tersisa, bukan konsentrasi yang sudah tidak berdaya, kita baru datang beribadah atau mencari Tuhan. Tetapi setiap kali datang,
dengan waktu, dengan konsentrasi yang paling baik, dan juga selalu ada hati yang bersedia untuk taat kepada firman Tuhan, bahkan rela menundukkan diri di dalam kuasa otoritas firman Tuhan. Sehingga waktu kita mendengarkan pemberitaan firman, waktu kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, di situ ada satu interaksi hidup kita bersama dengan Tuhan. Di situ ada kerinduan, kemauan kita untuk menaati, melakukan firman Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita, sehingga hidup kita itu diubahkan, dibentuk Tuhan, sehingga ibadah itu membawa kita kepada satu kehidupan yang semakin serupa, yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan seharusnya kita mempunyai sikap ibadah yang demikian. Yang kedua, sekalian, beribadah dengan kehidupan yang bersih dan kudus. Kalau kita membaca Mazmur ke-15, sekalian, pemazmur mengatakan kepada kita, siapakah yang boleh tinggal di kemah Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh bersekutu dengan Tuhan? Nah, di dalam Alkitab itu mengatakan, yaitu mereka yang tangannya bersih, yang tidak mengucapkan dusta, tidak memfitnah, tetapi mengejar, menuntut keadilan. Orang-orang itu yang layak datang kepada Tuhan. Artinya sekalian, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan momen ibadahnya saja yang menentukan, tetapi seluruh kehidupan kita sebelum-sebelumnya itu juga menentukan. Seandainya kita menjaga kehidupan yang benar dan bersih, waktu kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, itu adalah saat yang diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi sekalian, waktu kita datang kepada Tuhan, dibebani, disertai dengan berbagai tindak tanduk kejahatan yang kita lakukan, maka sekalipun waktu ibadah sepertinya kita begitu hikmat dan hormat, tetapi di dalamnya terkandung berbagai perbuatan dosa dan kejahatan. Sesungguhnya ini juga yang ditekankan oleh kitab Yesaya pasal pertama yang tadi kita baca. Israel datang dengan penuh korban penyembahan, bahkan mengangkatkan tangan berdoa. Tetapi Tuhan mengatakan, untuk apa kamu melakukan semuanya itu? Karena tingkah laku hidupmu tidak seimbang. Karena tanganmu penuh dengan darah, pikiranmu kotor jahat di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah itu tidak berkenan, karena tidak disertai dengan suatu kehidupan yang bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Orang mengatakan demikian sekalian, ibadah itu bukan saja 2 jam waktu kita di dalam gedung gereja. Sekarang masa online 1 jam lebih dipersingkat sekalian. Tetapi kehidupan ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan saja 2 jam kita di dalam gedung gereja dengan liturgi yang sudah ada, dengan puji-pujian yang sudah ada, lalu kita berarti bisa dengan tulus dan benar beribadah kepada Tuhan. Di samping liturgi, di samping tembok gereja yang melindungi kita untuk beribadah, sekalian, itu juga menyangkut seluruh aspek kehidupan kita sebelumnya, apakah diperkenankan Tuhan atau tidak. Sekalian, jangan ada yang disebutkan double standard sekalian. Standar ganda yang memisahkan kehidupan kita antara kehidupan di dalam gereja dan di luar gereja. Itu adalah satu hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kita tidak boleh memisahkan kehidupan ibadah kita waktu ikuti kebaktian, memberikan pujian persembahan, dibedakan dengan kehidupan apakah waktu di rumah, di kantor, di masyarakat, atau waktu perjalanan kita keluar kota, keluar negeri sekalian. Itu tidak bisa dipisahkan. Kehidupan di rumah, kehidupan di kantor, kehidupan di sekolah, di masyarakat, di tempat kita bekerja, semua itu merupakan satu implementasi,
Semua itu merupakan satu wujud ibadah kita yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan itu menjadi menyatu dengan ibadah. Ibadah itu menyatu dengan kehidupan yang memasuki semua segala aspek kehidupan kita yang ada ini. Saudara sekalian, bagaimana orang melihat kita berbicara di rumah, di kantor, bersama dengan teman, bersama dengan masyarakat, itu juga mewujudkan sesungguhnya adakah kita mempunyai hati yang takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita menjalankan segala tugas kewajiban kita, baik itu di rumah, di kantor, tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita, sekalian itu juga mewujudkan apakah kita punya hati yang beribadah, bertakut kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas sama dengan waktu kita datang di hadapan hadirat Tuhan di dalam ibadah. Sekalian, ibadah yang diperkenankan, ibadah yang diberkati Tuhan, itu adalah ibadah yang disertai atau ibadah yang menyatu dengan segala aspek kehidupan kita dimanapun kita berada, bahkan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sekalian, yang ketiga, kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersorak-sorai. Pada waktu kita membaca Mazmur pasal yang ke-100, sekalian dikatakan bersorak-sorailah, bersukacitalah, hai umat Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, datang ke bait Tuhan, ke dalam rumah Tuhan. Sekalian, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan satu sukacita yang mengalir, yang keluar dari hati kita. Kita datang dengan satu sorak-sorai yang keluar dari nurani kita yang paling dalam kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, ibadah itu bukan satu kegiatan yang terpaksa, juga bukan satu kewajiban agamawi yang seringkali menjadi beban di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengevaluasi kehidupan ibadah, dan waktu kita merasa ibadah itu merupakan satu beban yang berat, merupakan satu kewajiban yang sulit dilakukan, merupakan satu tindakan yang terpaksa oleh orang-orang lain, itu menunjukkan sekalian, kehidupan ibadah saudara itu sudah tidak sehat, sedang sakit, dan sedang bermasalah. Dan itu juga sekaligus menggambarkan bahwa relasi saudara dengan Tuhan itu sudah punya masalah yang sungguh harus dibereskan. Karena saudara tidak merasa rindu kepada Tuhan, karena saudara tidak merasa berharganya di hadapan Tuhan dan berharganya persekutuan, sehingga ibadah itu menjadi beban, menjadi satu kewajiban yang dipaksakan di dalam kehidupan kita ini. Namun sekalian, kehidupan ibadah harus merupakan satu ungkapan relasi kita dengan Tuhan yang sehat, relasi kita dengan Tuhan yang wajar, yang bertumbuh karena lahir dari kerinduan kita. Sekalian, Dia adalah gembala kita yang baik, Dia adalah pemelihara jiwa kita, Dia adalah pelindung di dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita rindu kepada Dia, datang kepada Dia dengan satu sukacita, datang dengan satu penyembahan hati yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekalian, seorang penulis terkenal dari Kristen yang bernama J.I. Packer sekalian, dia mengatakan sekalian, kita perlu menemukan sekali lagi sukacita di dalam kehidupan ibadah orang Kristen. Seperti halnya dengan orang Israel yang saleh, mereka dapat menulis Mazmur, mereka biasa merayakan kebesaran, keanggunan dan keagungan Tuhan, sehingga menghasilkan
aliran rasa syukur, kegembiraan, dan semangat yang tidak berkesudahan. Sekalian, kita harus memperbaharui ibadah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seperti orang Israel, mereka bisa bermazmur, merayakan kebesaran, keagungan Tuhan, sehingga itu menghasilkan rasa syukur, sukacita, semangat yang tidak berkesudahan. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh menyembah Tuhan, itu membangkitkan rasa sukacita, semangat, kegembiraan yang luar biasa. Karena di hadapan Tuhan ada kasih karunia dan berkat yang melimpah. Sekalian, poin yang terakhir sekalian, beribadah kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat ke-8 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pemazmur mengajarkan kepada kita, waktu kita masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan, waktu kita masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan, mari kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Sekian korban persembahan ini bisa berupa korban persembahan ucapan syukur yang lahir dari hati kita kepada Tuhan yang sudah memelihara, menjaga kehidupan kita. Korban persembahan itu juga bisa berbentuk berbagai jenis persembahan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai satu wujud kita mengaku kehadiran Tuhan, pemeliharaan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan berikan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan sertai. Apa yang kita doakan, Tuhan bimbing selalu kita untuk melakukan seturut kehendak Tuhan. Sehingga di dalam segala aspek kehidupan kita, kita melihat ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, baik secara jasmani, jiwa, dan rohani. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan persembahan yang sungguh lahir dari hati kita, yang kita berikan kepada Tuhan. Sekalian, maka di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita membawakan korban, membawakan ucapan syukur, persembahan, itu adalah merupakan wujud nyata daripada hati kita yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Sekalian, bagaimana dengan pergumulan kehidupan ibadah kita pada hari ini? Sekalian, beberapa hal yang saya pikirkan, yang terus kita perhatikan, evaluasi di dalam kehidupan ibadah kita pada hari ini. Sekalian, beberapa hal ini seringkali menjadi pergumulan kita. Kurang fokus sekalian. Khususnya di dalam masa ibadah online. Karena pandemik sekalian, ini karena terpaksa. Ini bukan kebijaksanaan gereja, tetapi dalam suatu situasi yang sangat khusus sehingga diadakan ibadah-ibadah online. Ada begitu banyak hal yang bisa menginterupsi ibadah kita di hadapan Tuhan. Waktu kita ibadah sekalian, mungkin ada telepon yang bunyi, bisa interupsi. Mungkin juga sekalian ada pekerjaan yang belum kita selesaikan, setengah kita selesaikan, setengah beribadah. Ada juga sekalian kita menjadi kurang konsentrasi karena terlalu leluasa di dalam ibadah secara online di rumah. Sekalian, ini menjadi satu tantangan, ini menjadi satu pergumulan di dalam kita menjalankan ibadah yang benar-benar bisa fokus, yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Sekalian, mungkin karena rutinitas, setiap minggu ada acara ibadah, sehingga ibadah kehilangan makna yang sesungguhnya. Seakan-akan kita sudah tahu di dalam setiap kali ibadah ada tata liturginya yang demikian 1, 2, 3. Bahkan ada begitu banyak lagu yang sudah kita hafal, sehingga waktu dinyanyikan kembali, kita menghafal kembali. Dan saya percaya, tidak sedikit banyak Alkitab juga yang sudah kita baca, sehingga kita merasakan suatu rutinitas yang bolak-balik kembali ke sana, sehingga kita hilang
makna ibadah itu, sehingga kita tidak menangkap esensi makna ibadah yang sesungguhnya. Merupakan ritual agamawi. Karena kita adalah orang Kristen, sebagai kewajiban rohani, saya harus datang ibadah, saya harus mengikuti acara ini. Atau sekalian kita kurang memahami kebesaran kehadiran Tuhan di dalam ibadah, sehingga kita kehilangan rasa hormat dan hikmat di hadapan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, mari kita mengevaluasi apakah hal yang bisa kita perbaharui di dalam kehidupan beribadah kita. Beberapa hal sekalian yang merupakan satu doa saya, pergumulan saya juga, membangun kehidupan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersama dengan setiap Bapak Ibu, belajar juga menata, memperbaharui kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan. Poin satu sekalian, belajar sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan. Kita sedang beribadah, kita sedang duduk, kita sedang menghadap hadirat Tuhan setiap kali kita datang di dalam ibadah. Saudara sekalian, mari datang dengan kerinduan dan kehausan hati. Bukan karena paksaan siapapun juga, bukan karena beban agamawi saja, tetapi lahir dari kerinduan, kehausan hati kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, ibadah itu adalah satu momen yang mengubahkan dan membangunkan kehidupan kita. Artinya kita setiap kali datang kepada Tuhan, setiap kali kita memuji Tuhan, pujian itu seharusnya membawa kita mempunyai satu relasi yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih beriman, lebih bersandar kepada Tuhan, ataupun lewat firman, ataupun lewat setiap bagian ibadah. Itu jadikan momen-momen yang begitu berharga, menjadikan momen-momen yang bisa mengubahkan, membangunkan kehidupan rohani kita, sehingga kita terus diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang terakhir sekalian, di dalam kerutinan beribadah, jangan jadikan ibadah itu rutinitas, tetapi jadikan setiap ibadah ada momen yang khusus yang membawa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Memang satu kegiatan yang rutin, tetapi tidak menjadikan itu satu rutinitas. Memang minggu lalu kita datang ke gereja atau kita beribadah, tetapi minggu ini beribadah, ini adalah satu momen yang baru, momen yang khusus, merupakan saat kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam kerutinan, jangan jadikan ibadah itu rutinitas, tetapi jadikan setiap ibadah adalah momen di mana kita sungguh boleh mengalami satu persekutuan indah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga terus memampukan kita membangun satu kehidupan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk malam ini kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk menaati, mampukan kami untuk melakukannya. Secara khususnya di dalam kehidupan ibadah kami, kalau terdapat kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau singkirkan Tuhan. Atau terdapat konsep yang salah, terdapat pengertian yang keliru, Tuhan Engkau luruskan. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah ibadah membawa kami mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bahkan bertumbuh diberkati Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.